Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hidayati C. Sarina, NIM B01219043, kelas KPI A2 semester 4. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Teknik Kitobah. Yang pertama saya akan menjawab soal nomor 2. Pertanyaannya, ada berapa macam khutbah menurut ajaran Islam? Menurut ajaran Islam, khutbah ada 10. Yang pertama, khutbah Yaumul Arafah, khutbah Yaumus Sinah, khutbah Yaumul Nahar. Yang keempat, khutbah Istiqo. Yang kelima, khutbah gerhana matahari. Yang keenam, khutbah gerhana bulan. Yang ketujuh, khutbah Jumat. Yang kedelapan, khutbah Idul Fitri. Yang kesembilan, khutbah Idul Adha. Dan yang terakhir, khutbah nikah. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Pertanyaannya, ketika membuat persiapan khutbah, apa yang harus kita lakukan? Ketika membuat persiapan khutbah, yang pertama-tama kita harus menyiapkan mental dan materi terlebih dahulu. Dikarenakan mental dapat mempengaruhi kelancaran kita dalam berkhutbah. Jika kita sebelum berkhutbah kurang percaya diri atau kurang pede dengan diri kita maupun materi yang akan kita bawakan, maka itu dapat menghambat proses kita dalam berkhutbah seperti itu, atau khutbah kita tidak akan berjalan dengan lancar. Kadang juga ada rasa grogi karena kita kurang persiapan mental seperti itu, atau tidak terbiasa melihat orang banyak di sekitar. Dan materi juga sangat berpengaruh dalam persiapan khutbah seperti itu. Dan yang kedua, saya akan menjawab soal nomor 5. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal ketiga, yaitu nomor 9, yang soalnya berbunyi, bagaimana cara pengucapan kata yang benar, jelas didengar dan mudah dipahami oleh pendengar. Yaitu cara pengucapan yang benar, yang pertama, jangan menelan suku kata atau ucapkan kata dengan jelas. Yang kedua, mengucapkan kata dengan tempo dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, jangan bergumam atau berbicara atau mengucapkan kata dengan mulut tertutup. Yang keempat, mengucapkan abjad dengan jelas agar apa yang kita bicarakan dapat dicerna dengan baik oleh mad'u. Yang terakhir atau yang keempat, saya akan menjawab soal nomor 12. Yang pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang intonasi dalam berpidato? Intonasi atau intonation adalah nada suara atau irama bicara cepat yang dimana nadanya bisa berubah-ubah, bisa berubah keras, pelan, tinggi maupun rendah. Intonasi dapat mempengaruhi dalam kita berkhutbah seperti itu. Jika kita berkhutbahnya dengan kata-kata atau semangat yang membara, maka kita mengintonasikannya dengan suara yang lantang atau keras agar apa yang kita maksud itu dapat dicerna oleh mad'u dengan baik. Jika kita membicarakan suatu hal yang bersemangat, jadi kita berintonasinya dengan yang bersemangat. Jika kita membicarakan topiknya dengan tentang sabar ataupun tentang ikhlas, maka kita mengucapkan intonasinya mungkin dapat dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi umrinya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban, yang dimana diperingati setiap tahunnya dengan menyembelih hewan kurban baik kambing
ataupun sapi. Dan jika kita mendengar kata Idul Adha, maka kita langsung teringat oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disembelih oleh ayahnya, yang dimana Nabi Ibrahim sudah menantikan kedatangan anaknya sejak lama, yaitu anak yang dinanti-nantikan karena istrinya sempat mandul lama. Hal ini terekam dalam Quran surat Al-Ahzab yang berbunyi Rabbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang sholih. Allah lalu memberikan kabar gembira dan anugerah kepada Nabi Ibrahim dan istrinya dengan memberikan buah hati atau seorang anak, yaitu Nabi Ismail. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji oleh sebuah mimpi yang Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu?" Anak yang soleh itu atau Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala sang bapak dan anak pasrah pada ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim pun membawa Nabi Ismail ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, atas kehendak Allah dirama penyembelihan kurban anak dan bapak itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat-Nya yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin yang dirahmati, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibadah kurban tahunan yang umat Islam melaksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang dapat kita tarik dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam sejarah Idul Adha. Lewat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, dapat disimpulkan bahwa Allah hendak mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak adalah titipan. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, yang pertama yaitu tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah karena telah melaksanakan perintah Allah dengan baik. Yang kedua yaitu tentang kemuliaan manusia. Dan yang terakhir yang dapat diambil dari kisah ini yaitu kita mengerti tentang rasa pengorbanan, di mana sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban sejatinya yang sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta, tenaga, benda, pikiran, dan ego. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.